Di sebuah kota kecil, ada sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang. Warga sekitar percaya, kalau kau berjalan sendirian di gang itu lewat tengah malam, kau bisa bertemu seorang nenek tua dengan kerudung lusuh, membawa tongkat, dan suara seraknya berbisik. "Nak, tolong bantu nenek pulang." Awalnya terdengar biasa saja, tapi yang menyeramkan, tak ada satupun orang yang pernah menolong nenek itu kembali dengan selamat. Semua menghilang, meninggalkan jejak darah atau barang pribadi di ujung gang. Cerita ini semakin menyeramkan saat Dimas, seorang mahasiswa, penasaran dan ingin membuktikan kebenaran legenda itu. Ia masuk ke gang dengan kamera ponselnya. Udara mendadak dingin, lampu jalan berkelip, dan suara langkah tongkat terdengar pelan mendekat. Di ujung gang, benar saja, seorang nenek berdiri membungkuk, kerudungnya menutupi wajah, tangannya gemetar memegang tongkat. "Nak, tolong antar nenek pulang." Dimas mencoba mendekat, tapi kamera di tangannya merekam hal berbeda. Wajah nenek itu tak terlihat tua, melainkan seperti kulit hitam hangus, mata putih tanpa bola, dan senyum panjang tak wajar. Dimas panik, mundur, tapi gang itu seolah memanjang tanpa ujung. Suara nenek makin keras, berubah melengking. "Nak, ikut nenek pulang, sekarang." Seketika, layar ponselnya menampilkan bayangan dirinya sendiri, berdiri di samping nenek itu, tersenyum dengan mata kosong. Gang mendadak sunyi, dan sejak malam itu, Dimas tak pernah kembali. Namun warga sering mendengar suara serak seorang nenek di ujung gang, kali ini dengan tambahan bisikan lain. "Nak, jangan tinggalkan aku sendirian." Sejak hilangnya Dimas, warga semakin takut melewati gang itu. Namun beberapa anak muda iseng merekam video di sekitar sana untuk konten media sosial. Mereka mengaku mendengar suara aneh, bisikan seorang perempuan tua, padahal gang itu terlihat kosong. Di rumah kos Dimas, teman sekamarnya, Raka, menemukan ponsel Dimas yang tertinggal di meja. Anehnya, file terakhir yang direkam Dimas masih tersimpan, meski warga bilang Dimas membawanya saat hilang. Saat Raka memutar videonya, layar ponsel bergetar. Rekaman memperlihatkan gang yang gelap, dan di ujungnya sosok nenek itu berdiri. Namun kali ini, sebelum rekaman berhenti, terdengar jelas suara Dimas berbisik. "Jangan percaya wajahnya, jangan ikuti dia." Raka merinding, mematikan ponsel dengan buru-buru. Tapi malamnya, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kosnya. Tok, tok, tok. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Di luar jendela, berdiri sosok nenek berkerudung lusuh, wajahnya hanya setengah terlihat. Ia tersenyum, giginya hitam dan panjang, lalu berbisik, "Nak, tolong buka pintunya, biar nenek bisa masuk." Raka menjerit, tapi tubuhnya kaku. Ponsel Dimas yang ada di mejanya menyala sendiri, menampilkan pesan di layar. "Kalau kau buka pintu, kau tidak akan pernah keluar lagi." Raka tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara nenek itu berbisik di telinganya. "Nak, jangan tinggalkan nenek sendirian." Keesokan harinya, Raka mencoba mencari tahu tentang gang itu. Ia mendatangi seorang penjaga warung tua di dekat sana. Saat Raka menanyakan soal nenek berkerudung, wajah penjaga itu langsung pucat. Ia berpesan lirih, "Nak, lebih baik kau lupakan. Nenek itu sudah mati lebih dari 30 tahun lalu." Raka terkejut. Ia mendesak agar penjaga itu bercerita lebih banyak. Akhirnya, dengan suara bergetar, penjaga warung itu menjelaskan. Dulu, ada seorang nenek yang tinggal di rumah paling ujung gang. Rumahnya sering sepi,
dan ia dikenal penyendiri. Suatu malam, warga menemukan rumah itu terbakar. Namun anehnya, tubuh nenek itu tidak pernah ditemukan. Hanya tersisa tongkat kayu hangus dan kerudung lusuh yang gosong. Sejak hari itu, gang itu dianggap terkutuk. Banyak orang melihat sosok nenek muncul, meminta tolong untuk diantar pulang, tapi siapapun yang menuruti, tak pernah kembali. Raka makin merinding saat mendengar cerita itu. Namun hatinya diliputi rasa penasaran. Ia yakin ponsel Dimas yang ia temukan menyimpan lebih banyak rahasia. Malamnya, ia kembali membuka file rekaman Dimas. Kali ini, rekaman berhenti di sebuah titik aneh. Suara Dimas terdengar jelas berbisik. "Kalau aku hilang, cari aku di rumah nenek itu." Di ujung gang, Raka membeku. Rumah nenek itu, yang terbakar, masih ada. Meski hancur, pondasinya masih berdiri, ditelan semak-semak. Dan seakan menguatkan firasatnya, suara ketukan itu kembali terdengar di jendela kosnya malam itu. Tok, tok, tok. Lalu disusul bisikan parau. "Nak, nenek sudah pulang, sekarang giliranmu ikut nenek." Raka memberanikan diri datang ke gang itu pada sore hari, sebelum malam turun. Gang terasa sunyi, meski ramai dengan rumah-rumah di sekitarnya. Orang-orang menatapnya dari kejauhan, namun tak satu pun berani mendekat. Di ujung gang, Raka melihat rumah reyot dengan dinding gosong bekas terbakar. Atapnya bolong, jendela-jendelanya pecah, dan semak liar menelan hampir seluruh bangunan. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin, seolah menolak siapapun yang mendekat. Dengan hati-hati, Raka melangkah masuk. Lantai kayu berderit, abu dan arang masih melekat di dinding. Di ruang tengah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tongkat kayu hangus berdiri di sudut ruangan. Tongkat itu seolah menunggu pemiliknya kembali. Tiba-tiba, ponsel Dimas yang dibawanya menyala sendiri. Layar menampilkan video yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dalam video itu, Dimas merekam ruangan yang sama, dan terdengar suaranya berbisik panik. "Dia ada di sini, jangan percaya kalau dia minta ditolong." Raka buru-buru mematikan ponsel. Namun sebelum sempat melangkah pergi, ia mendengar suara langkah tongkat mengetuk lantai kayu dari arah belakang. Tok, tok, tok. Jantungnya hampir berhenti. Dengan perlahan, ia menoleh. Dan di ambang pintu, sosok nenek itu berdiri. Kerudung lusuh menutupi wajah, tubuhnya gosong terbakar, matanya putih kosong, dan senyum panjang perlahan terbentuk di wajahnya. Suara seraknya terdengar lirih. "Nak, terima kasih sudah pulangin nenek, sekarang, jangan pergi lagi ya." Pintu rumah mendadak menutup keras. Lorong di luar menghilang. Raka terperangkap. Pintu rumah yang terbakar itu tertutup rapat, seolah menelan Raka hidup-hidup. Ia menabrak-nabrak daun pintu, tapi sama sekali tidak bergeming. Udara di dalam semakin panas, bau kayu terbakar mulai memenuhi hidungnya. Tongkat kayu hangus di sudut ruangan tiba-tiba bergerak sendiri, menyeret ke tengah rumah, lalu jatuh dengan suara duk keras. Dan seketika, api menjalar dari lantai, menyulut dinding yang sudah hitam. Raka panik, keringat bercucuran, tubuhnya gemetar. Di balik asap, nenek itu perlahan melangkah. Tubuhnya gosong, kulitnya terkelupas, mata putihnya menatap kosong, tapi bibirnya menyunggingkan senyum lebar hingga robek ke pipi. Suara seraknya bercampur dengan suara api. "Nak, ikut nenek, hangat sekali di sini." Raka berlari ke ruangan lain, tapi setiap pintu yang ia buka hanya membawa kembali ke ruang tengah. Rumah itu berubah jadi labirin neraka. Jeritan orang-orang terdengar di dalam api, seakan rumah itu menyimpan arwah yang terjebak. Ponsel Dimas kembali menyala di saku Raka. Kali ini, videonya bergetar hebat, memperlihatkan bayangan Dimas sendiri yang berteriak. "Keluar lewat cermin, cepat sebelum dia dapatkanmu." Raka menoleh. Di dinding berjelaga, ada cermin retak yang nyaris tersembunyi.
Namun sebelum ia mendekat, nenek itu sudah berada di belakangnya. Tangannya hangus, jarinya panjang seperti arang tajam, menyentuh pundak Raka. Api makin membara, asap menutup pandangan. Dan dari balik asap, terdengar tawa panjang nenek itu, melengking, menyayat telinga. Ha, 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 ha. Raka menjerit, meraih cermin retak itu dengan seluruh tenaga. Namun begitu ia menyentuh permukaannya, dunia di sekelilingnya berputar. Rumah terbakar hilang, digantikan lorong gelap yang tak berujung. Di belakangnya, suara nenek masih mengikuti. Nak, kau tak akan bisa lari dari nenek. Raka terhuyung di lorong panjang yang gelap. Dindingnya lembab, bau tanah bercampur asap terbakar menusuk hidungnya. Di kejauhan, terdengar suara orang menangis, tertawa, dan berbisik bersahut-sahutan. Ia menoleh ke belakang, tidak ada rumah, tidak ada pintu. Hanya lorong hitam yang seperti hidup, berdenyut seperti nadi. Raka menyalakan ponsel Dimas untuk menerangi jalan. Cahaya redup itu memantulkan sosok-sosok samar di dinding, wajah-wajah arwah, terjebak dalam permukaan lorong, menatapnya dengan mata kosong. Beberapa di antaranya membuka mulut seolah ingin bicara, tapi yang keluar hanya desis. Jangan percaya dia, jangan ikut dia. Langkah kaki tok, 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 kembali terdengar. Nenek itu ada di dalam lorong, meski Raka tak bisa melihat wujudnya. Bayangan tongkatnya muncul di lantai, makin lama makin dekat. Raka berlari, namun lorong seakan tidak ada ujungnya. Semakin jauh ia melangkah, semakin tebal kabut hitam menyelubunginya. Di tengah keputusasaan, ia melihat cahaya samar di ujung lorong. Seperti pintu keluar, namun begitu ia hampir mencapainya, sosok Dimas tiba-tiba muncul dari kabut. Tubuhnya kaku, matanya kosong, wajahnya pucat. Dengan suara berat, Dimas berkata, "Raka, kau tak bisa lari. Aku sudah milik dia, dan kau akan segera ikut." Raka tertegun. Ia mundur beberapa langkah, mencoba meyakinkan dirinya kalau itu bukan sahabatnya, melainkan tipuan. Namun ketika Dimas mendekat, wajahnya meleleh jadi arang, matanya berubah putih. Dari dalam tubuh Dimas, nenek itu merangkak keluar perlahan. Tawa seramnya menggema di lorong. Tak ada jalan pulang, nak, lorong ini adalah kuburan semua yang pernah menolak nenek. Lorong mulai bergetar, wajah-wajah di dinding menjerit bersamaan, seakan ikut menyaksikan pertarungan jiwa. Raka tahu, jika ia tetap diam, ia akan ikut jadi bagian lorong itu selamanya. Raka terhuyung di lorong panjang yang gelap. Dindingnya lembab, bau tanah bercampur asap terbakar menusuk hidungnya. Di kejauhan, terdengar suara orang menangis, tertawa, dan berbisik bersahut-sahutan. Ia menoleh ke belakang, tidak ada rumah, tidak ada pintu. Hanya lorong hitam yang seperti hidup, berdenyut seperti nadi. Raka menyalakan ponsel Dimas untuk menerangi jalan. Cahaya redup itu memantulkan sosok-sosok samar di dinding, wajah-wajah arwah, terjebak dalam permukaan lorong, menatapnya dengan mata kosong. Beberapa di antaranya membuka mulut seolah ingin bicara, tapi yang keluar hanya desis. Jangan percaya dia, jangan ikut dia. Langkah kaki tok, 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 kembali terdengar. Nenek itu ada di dalam lorong, meski Raka tak bisa melihat wujudnya. Bayangan tongkatnya muncul di lantai, makin lama makin dekat. Raka berlari. Namun lorong seakan tidak ada ujungnya. Semakin jauh ia melangkah, semakin tebal kabut hitam menyelubunginya. Di tengah keputusasaan, ia melihat cahaya samar di ujung lorong. Seperti pintu keluar, namun begitu ia hampir mencapainya, sosok Dimas tiba-tiba muncul dari kabut. Tubuhnya kaku,
matanya kosong, wajahnya pucat. Dengan suara berat, Dimas berkata, "Raka, kau tak bisa lari. Aku sudah milik dia, dan kau akan segera ikut." Raka tertegun. Ia mundur beberapa langkah, mencoba meyakinkan dirinya kalau itu bukan sahabatnya, melainkan tipuan. Namun ketika Dimas mendekat, wajahnya meleleh jadi arang, matanya berubah putih. Dari dalam tubuh Dimas, nenek itu merangkak keluar perlahan. Tawa seramnya menggema di lorong. "Tak ada jalan pulang, nak. Lorong ini adalah kuburan semua yang pernah menolak nenek." Lorong mulai bergetar. Wajah-wajah di dinding menjerit bersamaan, seakan ikut menyaksikan pertarungan jiwa. Raka tahu, jika ia tetap diam, ia akan ikut jadi bagian lorong itu selamanya. Lorong itu terus bergetar, seperti hendak runtuh. Asap pekat bergulung, menutupi pandangan Raka. Di antara jeritan arwah yang terperangkap, satu suara terdengar jelas, berbisik di telinganya. "Cari pintu terakhir, hanya itu jalanmu." Raka menoleh, mencari-cari, dan di kejauhan, samar-samar ia melihat sebuah pintu kayu tua dengan ukiran aneh. Berbeda dari dinding lain yang lembab dan gosong, pintu itu berkilat seakan baru saja dipoles. Dengan tergesa, Raka berlari ke arah pintu. Namun setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang menarik kakinya. Wajah-wajah di dinding mulai memanjang keluar, mencoba menggigit dan mencakar tubuhnya. Dari belakang, suara tok, 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 tongkat nenek semakin keras. Bayangan tubuhnya makin jelas, sosok gosong dengan senyum panjang itu berjalan santai, seakan tahu mangsanya takkan lepas. "Nak, pintu itu bukan untukmu, pintu itu milik nenek." Suara seraknya menggema, bercampur dengan tawa yang menyeramkan. Raka berhasil mencapai pintu, tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Begitu ia coba membuka, pintu itu terkunci rapat. Di atas pintu, ukiran bergambar wajah wanita tua dengan mulut sobek terlihat seolah hidup. Tiba-tiba, dari saku ponsel Dimas menyala lagi. Pesan suara lama yang belum pernah dibuka terdengar. "Kalau kau sampai ke pintu terakhir, jangan buka dengan tanganmu. Gunakan darahmu. Itu satu-satunya cara." Raka menatap tangannya yang penuh goresan. Darahnya menetes di lantai lorong. Dengan nekat, ia menempelkan darah itu ke ukiran pintu. Ukiran wajah pada pintu bergerak, membuka mulutnya, menghisap darah itu, lalu klik. Kunci pintu terbuka. Namun sebelum ia bisa mendorongnya, nenek tiba-tiba sudah tepat di belakangnya. Tangannya hangus menyambar pundak Raka. Pintu berderit perlahan terbuka, cahaya putih menyilaukan keluar. Lorong berguncang lebih hebat, jeritan arwah makin histeris. Nenek berbisik tepat di telinga Raka dengan suara mengerikan. "Kalau kau buka pintu itu, kau akan lihat neraka yang sesungguhnya, nak." Cahaya putih dari pintu terakhir menyilaukan mata Raka. Namun anehnya, cahaya itu tidak memberi rasa aman, justru dingin menusuk tulang. Ia bisa mendengar bisikan samar dari balik pintu. "Masuklah, di sini kau akan tahu kebenaran." Nenek yang gosong masih menggenggam bahunya, jemari hangus itu panas bagai bara. Tubuh Raka hampir lumpuh oleh ketakutan, tapi pintu perlahan terbuka lebih lebar, seakan memaksa dirinya masuk. Begitu ia menatap ke dalam, Raka membeku. Di balik pintu, terbentang dunia lain, lautan api, bangunan gosong, dan ribuan sosok manusia yang menjerit tanpa suara. Tubuh mereka terbakar namun tak pernah hancur. Mereka berjalan lingkaran tanpa henti, menunduk, menyeret kaki, dengan wajah kosong. Di tengah lautan api itu, berdiri sebuah singgasana dari arang hitam. Dan di atasnya, wujud asli nenek itu, tubuhnya raksasa,
matanya sebesar obor, mulutnya sobek dari telinga ke telinga, taring hitam menjulur panjang. Ia tertawa keras, suara menggelegar yang membuat lorong bergetar. Inilah rumah nenek, semua yang menolak, semua yang melawan, semua akan tinggal di sini, termasuk kau, Nak. Raka hampir kehilangan akal. Ponsel Dimas bergetar hebat di saku, layar pecah menampilkan wajah Dimas terakhir kali. Raka, jangan biarkan dia duduk di singgasana itu selamanya. Hancurkan singgasananya, atau kita semua takkan pernah bebas. Namun sebelum sempat bergerak, Raka merasa tubuhnya ditarik ke dalam dunia api itu. Kakinya sudah melewati ambang pintu. Jeritan arwah yang terbakar menggema di kepalanya. Nenek di belakangnya berbisik, senyum lebarnya semakin mengerikan. Ayo, Nak, waktunya kau jadi bagian keluarga nenek. Lorong bergetar makin keras, cahaya pintu makin menyilaukan, dan Raka terhuyung, setengah tubuhnya sudah masuk ke dunia api. Raka terseret ke dalam dunia api. Udara membakar paru-parunya, jeritan arwah menusuk telinga. Singgasana arang hitam itu berdiri menjulang, dikelilingi ribuan jiwa terbakar yang terus meratap. Di atas singgasana, nenek duduk dengan tubuh raksasa. Mata menyala seperti obor, mulut sobek menampakkan barisan gigi hitam yang berderit. Dengan tawa panjang, ia berkata, "Lihatlah, Nak, inilah keluarga barumu, semua yang melawan nenek akhirnya pulang ke sini." Raka hampir menyerah, hingga ponsel Dimas bergetar sekali lagi. Layar yang retak menampilkan pesan terakhir. Hancurkan singgasananya, itu sumber kekuatannya. Kalau tidak, kau akan jadi miliknya selamanya. Dengan tekad terakhir, Raka meraih pecahan kayu hangus dari tanah. Ia berlari ke arah singgasana, menerobos arwah-arwah yang mencoba menghalangi. Tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh, tapi ia terus berlari. Nenek bangkit, tubuhnya membesar, kepalanya menembus langit merah. Tangannya yang gosong terulur, mencoba meraih Raka. Berhenti, suaranya bergemuruh, membuat dunia api bergetar. Namun tepat sebelum ditangkap, Raka menghantam singgasana dengan pecahan kayu itu. Dentuman keras terdengar, retakan menyebar di singgasana. Dari retakan itu, cahaya putih menyembur, menelan api di sekitarnya. Arwah-arwah yang terbakar mulai berteriak lega. Satu persatu tubuh mereka berubah jadi cahaya, terangkat ke atas, bebas dari penderitaan. Nenek meraung, suaranya melengking mengiris telinga. "Tidaaaakkk, kau tak akan pernah bebas dari nenek." Tubuh raksasanya runtuh, terbakar dari dalam. Matanya pecah, mulut sobeknya terkunci selamanya. Dan akhirnya, sosoknya hancur menjadi abu, hilang bersama singgasananya. Cahaya putih meledak, menyelimuti semuanya. Raka terbangun di ujung gang, tepat di depan rumah gosong itu. Namun rumah itu kini hanyalah puing, sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ponsel Dimas ada di tangannya, layar retak tapi menyala. Pesan terakhir muncul, "Terima kasih, Rak, akhirnya kita bebas." Air mata Raka mengalir. Ia tahu Dimas tidak akan pernah kembali. Namun ia juga tahu, ia baru saja menyelamatkan banyak jiwa yang terjebak di neraka nenek itu. Gang itu kini sunyi. Namun sebelum pergi, ia mendengar suara samar dari dalam puing. "Nak, nenek selalu menunggumu." Raka menoleh, tapi hanya ada angin malam. Ia berjalan menjauh, dengan hati yang takkan pernah sama lagi.